Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini selamat datang lagi ke channel YouTubeku. Sebelum ini, di video-video yang sebelum ini, aku selalu bercerita tentang keajaiban-keajaiban selawat yang apa saja yang sudah aku rasai dan alami secara pengalaman sendiri. Ini memang pengalaman sendiri. Jadi dalam video kali ini aku akan berkongsi sedikit amalan lah, bukan amalan tapi sedikit perkara yang apa yang aku lakukan selepas aku berselawat. Adakah aku just duduk saja tunggu menanti kehadiran keajaiban itu datang, ataupun aku ada melakukan sesuatu perkara gitu. Untuk simak pendapat aku sendiri. Ini adalah pendapat aku dari buku-buku yang aku baca, dari video-video yang aku nonton, dari orang-orang yang aku dengar. Jadi tiada disclaimer saja ya, itu semua cerita. Cuman kita mesti tahu, untuk mendapat sesuatu itu kita mesti tahu bahwa dia ada nilai. Apapun yang kita dapat itu ada nilai. Dan kalau kita mau dapat benda tuh, kita mesti bayar nilai itu sendiri. Untuk membayarnya tuh kita mesti ada sesuatu yang perkara yang kita perlu lakukan. Betul? Yes. Kedua, kita juga mesti tahu bahwa setiap benda, setiap perkara itu ada proses, dan kita kena berhadapan dengan proses-proses itu untuk sampai ke tujuan kita yang sebenar. Oke. Kedua, di sini aku mau cerita macam mana lepas aku selawat tuh apa yang aku buat. Adakah aku just duduk-duduk saja di sini tanpa melakukan apa-apa, ataupun ada orang aku suruh kah gitu kan. First and all, aku mau kasih tahu di sini, setiap apa yang aku lakukan itu selepas aku berselawat, itu pertama sekali yang aku lakukan adalah selepas saja aku berselawat. Lepas aku berselawat, pertama sekali yang aku lakukan adalah aku kena perbaiki diri aku sendiri. Maksud perbaiki diri aku sendiri itu mencapai apa yang kita mau. First and all itu aku kena perbaiki diri aku sendiri. Contoh macam kontrol dari cara aku juga. Yang kedua itu belajar untuk bersyukur. Pertama sekali adalah sekarang ini dalam video kali itu aku mau cerita satu perkara yang kita tuh kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Selepas kita berselawat tuh, aku biasanya akan lebih bersyukur dan menerima bahwa di situasi sekarang tuh aku percaya bahwa aku tuh boleh capai apa yang aku mau. Begitu. Dengan cara aku bersyukur dengan apa yang aku ada. Itu bukan bermaksudnya aku meratapi nasib, bukan, cuma bersyukur. Sekecil-kecil apapun tuh syukur benda tuh, sampailah kau dapat apa yang kau mau, begitu. Aku memang tidak mencari macam aku biasanya itu lebih mencari syukurku daripada mencari ketidakadaan, tidak ada yang ada sama aku. Lebih banyak bersyukur dengan apa yang kamu ada. Sebab bila kita sudah mulai bersyukur dengan apa yang kita ada, kita akan mudah menarik benda-benda positif tuh datang dengan kita. Sebab kita sudah rasa bahwa kita nih sudah mampu untuk menerima yang apa yang kita dapat nanti. Sebabnya kita sudah rasa bersyukur walaupun kita tiada benda tuh. Contoh macam benda yang kita mau tuh, contoh sekarang tuh kita tidak kerjakan. Contoh aku pernah cerita yang aku tuh pernah dapat kerja. Aku ada cerita aku dapat kerja. Itu pun melalui selawat juga. Kamu boleh cek juga videonya ini. Di sana aku cerita, aku tuh walaupun aku tidak kerja, tapi aku still bangun pagi, aku still tentang macam mana aku tadi kerja, aku dapat kerja tuh. Walaupun dalam situasi itu aku belum ada kerja, tapi aku bersikap seperti ada sudah kerja aku. Aku bangun pagi, aku mandi, aku bersiap-siap untuk macam bertindak seperti orang bekerja. Tapi hakikatnya sebenar aku tidak bekerja. Aku bangun,
belajar. Contoh aku waktu itu aku belajar perbaiki diri aku kasih belajar cara aku punya resume, aku belajar kasih perbaiki resume aku waktu itu. Aku juga belajar cara-cara iklan, dimana orang mau perlu kerja begitu-gitu. So aku melakukan itu semua, bergerak seperti aku bekerja. Jadi sebab bila aku sudah mulai begitu, aku sudah tidak pandang orang lain, aku sudah tidak memandang orang lain sebagai saingan aku sendiri. Jadi aku setiap hari itu bersaing untuk diri aku sendiri. Jadi sebab kita sudah rasa kita sudah bersyukur dengan apa yang kita ada. So kalau sudah kita mulai rasa bersyukur dengan apa yang kita ada, kita sudah tidak memandang orang lain itu sebagai saingan kita. Jadi kita itu bersaing dengan diri kita yang hari ini dengan yang kemarin. Jadi gitu. Itu yang first kali aku akan lakukan setelah lepas sejak aku berselawat. Sebab kalaupun kita duduk di situ tidak ada melakukan apa-apa tindakan untuk mencapai apa yang kita mau, so benda itu akan salah. Sebab kita terlalu memikirkan bila kehadiran keajaiban kita akan datang, itu akan datang sama kita. Sebenarnya kita tidak bergerak sebab kita terlalu mengandalkan dengan menanti, berduduk, meratapi nasib. So untuk apa yang kamu perlu sekarang adalah first kali bergerak seperti yang kamu sudah memiliki, kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jumpa lagi untuk the next video.